Indonesia is an impossible nation. Oh, An impossible nation. okay. Impossible nation. How can so many ethnic groups Kalau Indonesia jadi terlalu maju, takutnya orang Indonesia malah jadi kurang bahagia. Karena saya pernah hidup di Aku tak faham kenapa harga minyak dekat Indo tak naik. Adakah kerajaan Indo ni sebenarnya kaya? Masalahnya orang cakap kerajaan Indo ni banyak korup. Sebab dekat Malaysia tu ada subsidi tau. Harga minyak sekarang memang tengah mahal gila satu dunia. Dekat Indo subsidi dia unlimited. Gila sih, makin kesini makin banyak orang luar negeri mulai bingung sama Indonesia. Negara ini gak banyak ribut, gak banyak pamer, tapi diam-diam gerakannya mulai bikin banyak negara besar kehilangan arah. Bahkan banyak bule sekarang mulai ngomong Indonesia bukan lagi negara yang bisa diremehkan seperti dulu. Yuk, kita simak video ini. Saudara-saudara, Pak Prabowo. saya katakan tadi kita dianggap negara yang tidak mungkin. The impossible country, the impossible nation. Banyak yang selalu menilai, banyak dari luar bangsa kita yang mengatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak mungkin. Indonesia is an impossible nation. Oh, An impossible nation. okay. Impossible nation. How can so many ethnic groups, so many races, religions be united? Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana negara yang sekian banyak suku bangsa, Oke, kelompok betul. etnis, sekian ras, sekian agama besar, ratusan bahasa, bisa berkumpul, bisa bersatu, bisa mengejar cita-cita dalam suatu kerangka negara kesatuan. Mereka tidak bisa bayangkan. Luar biasa, hebat. Not impossible guys, not impossible. Next. Tumbuh cepat di kala krisis, investor dunia heran dan siap serbu Indonesia. Wih, menarik. Banyak negara tertatih-tatih di tengah ketidakpastian. Banyak negara tertatih-tatih. Tertatih-tatih itu apa guys? Tertatih-tatih. IMF dan Bank Dunia terheran kagum Indonesia tetap kuat di tengah badai krisis. Di saat banyak negara goyah, mereka mulai mencari pegangan dan mengetuk pintu bantuan. Tapi ada satu negara yang justru membuat dunia bertanya, bagaimana mereka bisa tetap kuat? Itulah Indonesia. Bahkan IMF dan Bank Dunia tak bisa menyembunyikan kekagumannya melihat ekonomi Indonesia tetap berdiri tegak di tengah hujan badai global yang belum juga reda. Ada rasa heran, ada rasa kagum. Bagaimana mungkin di saat banyak negara melemah, Indonesia justru melaju? Jawabannya ada pada satu hal, kepemimpinan. Di bawah Presiden Prabowo, Indonesia tidak menunggu krisis datang. Reformasi ia lakukan lebih awal, fondasi diperkuat sebelum badai menghantam. Pajak dan bea cukai dibenahi, fiskal pun diperkuat. Hasilnya, ekonomi tidak hanya bertahan, tapi melaju lebih cepat. Maka kita tak butuh pertolongan dari IMF atau Bank Dunia, karena kita mampu, karena kita punya kekuatan sendiri, dan karena kita tidak lagi bergantung. Inilah perubahan itu, dari negara yang dulu sering diragukan menjadi negara yang hari ini dikagumi. Salam Pancasila, Biro Suara Rakyat. Aku mau mengomentari pidato dari Pak Presiden Prabowo yang ini nih. Oke, kenapa? Sebenarnya Saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa, saya nggak mengerti ya. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya banyak negara panik, Indonesia masih oke. sebenarnya sebagai diaspora, mungkin kita adalah salah satu pihak yang sangat diuntungkan dengan adanya kondisi di mana nilai tukar rupiah itu melemah. Kenapa? Karena kita ini diaspora banyak yang masih mungkin ngirim uang ke rumah, ke keluarga, ke teman-teman dan lain sebagainya di Indonesia, atau mungkin saat kita melakukan donasi ke NGO di Indonesia gitu ya. Dan dari hasil nilai tukar yang melemah itu, jadi uang kita lebih banyak nih biar masih bisa kita alokasikan untuk hal-hal lain di negara kita. Cuma pada kenyataannya
sama sekali nggak ngerasain bahagia dengan adanya situasi ini, karena justru aku ngerasa malah sedih dan miris karena aku ikut prihatin dengan gimana kondisi keluargaku, teman-temanku, kalian semua di Indonesia. Nah, sebenarnya kalau secara logika, Oke. saat nilai tukar itu melemah, banyak barang-barang yang harganya itu akan naik, dan justru paling dirugikan itu adalah orang-orang dengan ekonomi menengah atau bahkan menengah ke bawah ya teman-teman. Kenapa? Oke. Karena gaji kita kan nggak naik dengan adanya situasi seperti ini, kecuali teman-teman kerja yang gajinya itu memang pakai mata uang asing gitu. Tapi untuk yang kita gajinya masih rupiah, itu kan nggak naik gaji kita, sedangkan pengeluaran kita itu akan bertambah. Kenapa? Karena masih banyak banget bahan-bahan barang baku untuk makanan sehari-hari aja yang itu tuh impor dari luar. Nah, kedelai gitu ya, misalkan menurut data BPS aja, hampir lebih dari mayoritas kedelai kita itu impor dari luar. Belum lagi gandum. Nah, kedelai ini buat apa? Buat bikin tahu, buat bikin tempe, buat bikin kecap, gandum buat bikin mie, buat bikin tepung dan lain sebagainya, yang pasti harga proses produksinya akan naik kan, karena barangnya makin mahal gitu. Harga produksi naik, harga barangnya pun akan naik di pasaran, sedangkan gaji kita atau pendapatan kita segitu-gitu aja. Tapi teman-teman, mungkin yang aku bicarakan ini adalah teori ya, karena bukan nggak tinggal di sana. Yang sebenarnya aku pengen tanyakan di video ini adalah, menurut teman-teman yang ada di Indonesia, teman-teman yang mungkin di desa juga, nggak cuma di kota atau semuanya gitu, apakah kalian merasakan adanya perubahan terhadap barang-barang baku di Indonesia? Apakah kalian merasakan sekarang barang-barang itu makin mahal atau enggak? Karena mungkin yang aku bicarakan itu hanya teori. Oke, teori. Adakah barang-barang mahal di Indonesia? Ini adalah reaksi orang Amerika ketika mereka tahu gaji rata-rata di Indonesia berapa. Oke. Gue adalah salah satu orang yang selalu ngerasa dengan UMP atau enggak UMR Indonesia, seseorang itu akan sulit untuk mendapatkan akses ke pendidikan, akses ke kesehatan yang baik, dan juga kehidupan yang lebih layak. UMR di Jakarta kira-kira 5 juta rupiah, di Lampung 2,7, di Jogja sekitar 2 jutaan. Padahal di Jogja adalah kota yang turismenya sangat tinggi. Dan dengan gaji 2-3 juta, orang itu nggak punya banyak pilihan untuk hiburan. Makanya ketika ada Misue datang dengan harga yang sangat affordable, booming. Itu menjadi sebuah luxury untuk banyak orang. Jadi kalau ada karyawan yang nyebelin, Nah, negara seperti China dan Thailand, UMR-nya mereka itu $400 atau sekitar 7 juta rupiah. Tapi itu adalah gaji yang paling rendah, biasanya tukang sapu jalanan atau nggak angkat sampah. Tapi kalau kalian pernah ke China dan kalian pernah ke Thailand, kalian pasti notice satu hal. Harga makanan di Thailand itu sangat affordable mengingat kualitas dan banyaknya makanan yang mereka jual. Dan ini adalah poster buka lowongan di sebuah boba shop di China. Gajinya 12 juta. Dan yang menarik banget dari China dan Thailand adalah infrastrukturnya bagus banget. Public transportnya mereka itu, kalian gak diharusin punya motor untuk bisa kemana-mana. Nah, yang menarik lagi adalah Australia. Gaji mereka sekitar 250-300 ribu per jamnya. Itu adalah upah minimumnya mereka. Kalau dikaliin 40 jam per minggu, itu sekitar 40 jutaan. Tapi Kak, hidup di Australia itu mahal. Bener, satu makanan mereka itu sekitar 20-30 dolar, 200-300 ribuan. Tapi itu hanya Mahal. 1 jam mereka bekerja aja. Mereka masih bisa punya uang untuk ditabung dan bisa spend jalan-jalan di Bali 1 bulan. Sedangkan untuk kita dengan UMR yang kita punya, kalau kita mau tinggal di Australia 1 bulan atau nggak di Thailand 1 bulan pun itu akan sulit. Kalau kalian perhatiin di luar negeri, restoran dengan kapasitas tamu yang sama di Indonesia, karyawannya itu jauh lebih sedikit. Oke. Sedangkan di Jakarta ada restoran Korean barbecue yang karyawannya itu lebih dari 100 orang. Nah, untuk seseorang mendapatkan UMP atau nggak gaji lebih tinggi, orang ini harus bisa lebih diandalkan dan bisa mengerti efisiensi dan tanggung jawab. Dan untuk orang mengerti tanggung jawab dan efisiensi, ini kembali lagi ke pendidikan. Pendidikan sekolah negeri di Singapura itu gratis, hanya DLL-nya 150 ribuan per bulan. Untuk orang Singapura itu nggak ada apa-apanya. Tapi kita tahu kualitas pendidikan di Singapura yang gratis itu seperti apa. Sedangkan di Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang baik itu adalah sekolah swasta yang premium kebanyakannya. Sayangnya budget untuk infrastruktur, budget untuk pendidikan, budget untuk yang membutuhkan itu tidak tersalurkan dengan baik. Dan SDM apabila nggak naik, maka UMR nggak naik kecuali inflasi. Dan ini semua adalah tanggung jawab pemerintah. Kalau Indonesia jadi terlalu maju, takutnya orang Indonesia malah jadi
kurang bahagia. Kerana saya pernah hidup di negara yang semua cepat, semuanya sibuk, semuanya kerja terus. Uangnya banyak, tapi biayanya hidup juga tinggi. Sebungkus ya, rokok benar. sekarang hampir 600.000. Dan jujur, dunia sekarang mungkin lebih modern, belum tentu lebih manusiawi. Karena di Indonesia, orang masih senyum ke orang asing, masih Ya. ngobrol sama tetangga. Dan setelah 26 tahun di sini, saya sadar, kadang negara yang terlalu maju malah kehilangan rasa hangat. RM300,000. Tak sampai pun RM70. Kau buat apa ni? Isi minyak full. So kita nak isi tengok minyak. berapa harga minyak di Indonesia. Kita compare dengan harga Malaysia. Dekat situ dia ada tulis yang ni biosolar. Biosolar ni sama macam diesel lah dekat Malaysia. Berapa? Okay, 6,800 per liter. So kita tengok dalam rupiah, 6,800 per liter. Oi, RM1.50 per liter dekat sini. Ni diesel tau. Harga mineral water dekat Malaysia lagi mahal daripada harga minyak kat sini. Ini diesel bukan around 95 ke apa. Kalau dekat Malaysia diesel paling mahal, boleh sampai RM6, RM7 per liter. RM31,000 per liter dia malai. itu harganya. Aku tertanya, aku setiap hari trade, baca news, technical, fundamental, tapi aku tak faham kenapa harga minyak dekat sini tak naik. Berapa? RM300,000. 300,000. Tips buat kamu. Boleh es? Sama. Full. Tadi kosong tau. So RM300,000 kita tengok berapa. RM300,000. Tak sampai pun RM70. So macam mana ni? Dekat Malaysia 10 kali ganda. RM700 untuk diesel tau. Jauh beza. Tapi aku tak faham kenapa harga minyak dekat Indo tak naik. Adakah kerajaan Indo ni sebenarnya kaya? Masalahnya orang cakap kerajaan Indo ni banyak korup. Sebab dekat Malaysia tu ada subsidi tau. Harga minyak sekarang memang tengah mahal gila lah, satu dunia. Dekat Indo subsidi dia unlimited. Ton, harga dieselnya naik atau turun? Nggak pernah turun, naik terus kalau BBM. Sekarang 6.800. Tahun lepas berapa tahun lepas? Pokoknya bawahnya itu. Berapa? 5.000. Ya sekitar gitu. Murah lagi? Murah ya. So ada tak jawapan yang kau boleh justify kan? Macam mana matematik di sebaliknya? Malaysia bagi subsidi, Indo tak ada subsidi. Tadi aku isi 40 liter RM70. Kau rasa kalau dekat Malaysia 40 liter diesel berapa? Mana abang-abang lori, bang Hailak, geng-geng peti ais. Tak apa-apa, semangat je. Makasih. Sehat selalu. Amin. Random. Macam tu kita kena bagi. Sebab kat sini ramai juga orang yang tak berkemampuan, yang lebih memerlukan. Aku tengok kat sini diorang ni sanggup buat apa-apa je untuk nak dapatkan. Ekonomi susah. Itu yang maksud aku tadi. Aku tertanya. Kalau orang kerja pun gajinya rendah, tapi Minyak murah. So adakah kerajaan je yang kaya? Adakah korup? Ya, ini bukan statement. Aku bukan menuduh, aku bukan fitnah. Aku cuma tertanya. Aku perlukan penjelasan. Sebab satu dunia tahu harga minyak semua naik, tapi Indo murah gitu. Jadi aku perlukan penjelasan dari netizen. Kenapa harga minyak Indo Penjelasan murah dari banget? netizen. Kenapa dari netizen? Sebab netizen kan sok tahu. Sok tahu. Semua benda tahu. Bantu-bantu. Kalau diperhatikan sekarang, banyak media luar negeri mulai sering membahas Indonesia. Bukan cuma soal wisata atau budaya, tapi juga soal ekonomi, sumber daya sampai pengaruh politiknya di Asia. Apalagi sejak Pak Prabowo mulai aktif tampil di forum internasional. Banyak negara mulai sadar kalau Indonesia sekarang punya posisi yang makin kuat. Cara Indonesia bergerak juga beda, tidak terlalu banyak drama, tapi langkahnya perlahan mulai diperhatikan dunia. Yang bikin menarik, sekarang Indonesia dianggap punya kestabilan yang cukup kuat dibanding banyak negara lain yang sedang tergoncang ekonomi. Ini yang bikin banyak orang luar mulai penasaran. Sekarang coba lihat, saat banyak negara mengalami tekanan ekonomi, Indonesia justru masih bisa bertahan cukup stabil. Nilai investasi masuk terus meningkat. Pembangunan jalan terus jalan dan sektor industri mulai berkembang cepat. Bahkan banyak perusahaan luar mulai melirik Indonesia karena pasar dan sumber dayanya besar banget. Belum lagi posisi Indonesia yang strategis di Asia Tenggara. Ini yang bikin banyak analisis luar negeri mulai ngomong kalau Indonesia terus bergerak seperti sekarang, pengaruhnya bakal makin besar beberapa tahun ke depan. Dan jujur aja, banyak orang luar sekarang mulai kaget karena bayangan mereka tentang Indonesia ternyata jauh berbeda dari kenyataan. Yang paling sering viral guys, sekarang justru reaksi orang luar negeri sendiri. Banyak yang awalnya mengira Indonesia biasa saja, tapi begitu datang langsung mereka malah shock. Ada yang kagum lihat pembangunan kota-kota besar, ada yang heran dengan keramahan orang Indonesia, bahkan ada yang bilang suasana hidup di Indonesia terasa lebih nyaman dibanding negara maju tertentu. Dan hal seperti ini sebenarnya
pelan-pelan membentuk citra baru Indonesia di mata dunia. Bukan lagi sekadar negara berkembang biasa, tapi negara mulai bergerak, naik dan sulit diabaikan. Jadi guys, dari 3 poin tadi memang kelihatan banget ya, Indonesia sekarang mulai bergerak dengan cara yang berbeda. Tidak terlalu ribut, tapi dampaknya mulai terasa sampai ke banyak negara besar. Mulai dari ekonomi pengaruh internasional sampai reaksi orang luar, ya, semuanya menunjukkan kalau pandangan dunia ya terhadap Indonesia mulai berubah perlahan. Oke guys, jika ada pendapat dan info ingin berbagi di sini, nah silakan saja tulis di ruangan kolom komentar ya. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.